Sebuah istana megah di Tiongkok kuno dengan lorong-lorong yang penuh dengan rahasia dan intrik. Di balik tirai sutra, kisah seorang perempuan yang tak hanya menjadi saksi peristiwa-peristiwa besar, tetapi juga membentuk sejarah dengan pena dan kecerdasannya. Inilah kisah epik Ban Zhao, seorang cendekiawan wanita di masa dinasti Han yang meskipun hidup dalam era yang penuh dengan keterbatasan untuk perempuan, berhasil menjadi sosok penting dalam sejarah Tiongkok. Ban Zhao bukanlah wanita biasa. Dia lahir dari keluarga Ban yang terhormat, keluarga sarjana yang sudah lama menjalin hubungan erat dengan istana. Ayahnya, Ban Biao, seorang sejarawan ternama. Saudara laki-lakinya, Ban Gu, menjadi penyusun buku Han, sebuah catatan sejarah penting. Tapi takdir seolah memberi Ban Zhao peran yang lebih besar. Ketika Ban Gu ditangkap oleh istana dan meninggal di dalam penjara, tugas monumental untuk melanjutkan sejarah dinasti Han jatuh ke tangan Ban Zhao. Sebagai perempuan, tanggung jawab ini tidak hanya berat, tapi juga luar biasa beresiko. Tapi Ban Zhao tidak gentar. Dengan ketenangan dan kebijaksanaannya, dia melanjutkan karya tersebut, menyelesaikan buku Han, dan memberikan dunia pandangan baru tentang sejarah besar dinasti. Namun, yang lebih mengagumkan adalah kontribusi Ban Zhao yang lain, yaitu karyanya yang berjudul Nuji atau Nasihat untuk Wanita. Buku ini menjadi panduan etika untuk perempuan pada masanya, mengajarkan pentingnya kesetiaan, kesopanan, dan pendidikan bagi wanita. Di sini, kita melihat kecerdasan Ban Zhao bersinar terang. Dia menyadari bahwa meski wanita hidup di bawah bayang-bayang patriarki, pendidikan tetap menjadi kunci untuk mencapai kekuatan dan pengaruh. Dengan gaya yang tenang dan diplomatis, Ban Zhao berhasil masuk ke lingkaran elit istana. Dia menjadi guru bagi para selir dan permaisuri, memberi nasihat yang bijaksana kepada para wanita istana, serupa dengan kisah Zhen Huan yang mempermainkan politik istana dengan kecerdasan dan ketenangannya. Ban Zhao berhasil memainkan peran ini tanpa harus terjebak dalam permainan kekuasaan yang mematikan. Seolah-olah dia tahu bahwa senjata paling ampuh di istana bukanlah pedang, tapi kecerdasan. Bayangkan, seorang wanita yang hidup di dunia yang dikuasai pria, tetapi justru berhasil menulis sejarah dan memberikan nasihat yang diikuti oleh seluruh wanita di istana. Ban Zhao tidak hanya menjadi contoh kecerdasan dan kebijaksanaan, tetapi juga seorang pelopor dalam pendidikan bagi perempuan. Sebuah fakta menarik adalah bahwa dia juga mendorong para wanita untuk mempelajari sastra dan sejarah, sesuatu yang langka pada masanya. Dia percaya bahwa pengetahuan adalah jalan menuju martabat dan kehormatan. Ban Zhao telah membuktikan bahwa peran wanita tak hanya sekedar di balik layar, tapi juga bisa menjadi pencetak sejarah. Namun, kehidupan Ban Zhao tidaklah selalu mudah. Dia harus menghadapi tantangan di istana, di mana intrik dan permainan politik seringkali mengancam. Namun, seperti Zhen Huan, Ban Zhao menggunakan kecerdasan dan strategi untuk bertahan dan bahkan berkembang dalam lingkungan tersebut. Dia menyadari bahwa dalam dunia yang keras, satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan menjadi lebih pintar dari musuh-musuhmu, dan itulah yang dilakukannya. Ban Zhao juga sering dipanggil ke istana untuk memberikan nasihat dalam urusan kenegaraan. Meskipun dia tak pernah memegang jabatan resmi, pengaruhnya di istana tidak bisa dipandang sebelah mata. Bagaimana mungkin seorang wanita yang hidup di dunia yang begitu membatasi peran perempuan bisa mendapatkan pengaruh sebesar itu? Jawabannya ada pada kebijaksanaannya, kecerdasannya, dan ketenangannya dalam menghadapi setiap situasi. Ban Zhao tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam.
sebuah keahlian yang seringkali menjadi penentu hidup dan mati di dunia yang penuh dengan pengkhianatan dan permainan kekuasaan. Kisah Banjau adalah kisah tentang ketangguhan, kecerdasan, dan kebijaksanaan di tengah tantangan yang luar biasa. Dalam masyarakat yang membatasi perempuan, Banjau menunjukkan bahwa batasan tersebut bukanlah halangan untuk mencapai pengaruh dan kehormatan. Dia telah menulis sejarah dengan pena yang lebih tajam daripada pedang, meninggalkan warisan yang terus dikenang hingga hari ini. Seperti pepatah Tiongkok kuno yang mengatakan, kebijaksanaan yang sejati adalah mengetahui apa yang harus dilakukan. Kebajikan sejati adalah melakukannya. Banjau membuktikan bahwa perubahan besar dimulai dari keberanian untuk melangkah meski di tengah keterbatasan. Kisahnya menginspirasi kita untuk terus maju dan membuat jejak yang bermakna dalam hidup kita, seberapapun kecilnya langkah pertama itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan kisah-kisah epik lainnya. Dan tuliskan komentar di bawah, apakah ada tokoh perempuan sejarah lain yang menurut kalian menarik untuk diulas? Sampai jumpa di video berikutnya.